Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Haji Syukri SKMAG, yang kami muliakan saudara-saudara mahasiswa pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar. Pertama kali marilah kita ucapkan rasa puji, rasa syukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan materi obat-obatan terlarang dan rokok menurut hukum Islam. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa untuk memperluas cakrawala keilmuan kita untuk mengetahui hukum tentang obat-obatan terlarang dan rokok ini. Selawat beriringan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh dan uswah. Mari kita selalu untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati dan saudara mahasiswa yang kami muliakan, mari kita lihat pertama tentang pengertian obat-obatan terlarang, narkoba atau nabzah. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nabzah, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Sekarang kita lihat pengertian narkoba itu sebetulnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Sedangkan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Jadi di sini dari pengertian ini ternyata banyak ya jenis obat-obatan terlarang itu. Kalau kita lihat jenis atau bendanya, ada berbentuk morfin, bentuk kokain, heroin, putau, dan yang lain-lainnya. Namun dalam materi ini kita tidak akan menguraikan lebih lanjut tentang benda-benda itu. Silakan saudara lihat saja di internet atau saudara baca dalam buku. Karena kita akan lebih fokus kepada hukum. Bagaimana hukum mengkonsumsinya,
menurut hukum Islam. Dan begitu juga kita tidak akan menguraikan tentang pengertian rokok, karena rokok ini sudah sama-sama kita tahu bagaimana efeknya. Silahkan saudara baca sendiri tentang pengertian rokok, dan dalam diskusi juga telah saudara ungkapkan. Sekarang kita lanjutkan. Belum kita masuk kepada hukum obat-obatan terlarang, kita lihat dulu hukum rokok menurut hukum Islam. Jika kita lihat hukum rokok, betulnya ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok ini. Ada yang menyatakan rokok itu hukumnya haram, dan ada yang menyatakan makruh. Sekarang kita lihat dulu ulama yang mengharamkan, dan ini adalah mayoritas kalangan kaum muslimin, ulama-ulama kontemporer dan kaum muslimin. Dan ternyata pada abad-abad ke-12 ini juga sudah ada yang namanya rokok ini. Kita lihat ulasannya. Ulama yang mengharamkannya adalah, pertama adalah Al-Qalyubi, ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, wafat tahun 1069 Hijriah. Rokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Bahkan ketika itu orang yang merokok dikenakan sanksi setelah rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Begitu ya hukum dari kalangan kaum muslim pada zaman Khalifah Utsmani abad ke-12. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan dua hukum terhadap merokok ini. Pilih yang paling utama itu adalah mengatakan bahwa hukum merokok itu adalah haram. Nah, walaupun dikhususkan secara identik dengan bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat umum melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2009 yang dilaksanakan ketika itu di Padang Panjang. Sebagai landasan keharamannya ini jelas sih apa yang dipergunakan oleh ulama, mengambil dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulku bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Bahwa merokok itu jelas tegas Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak menyebutnya rokok, tapi dilarang, dan sepakat ulama maupun ahli kedokteran, ahli kesehatan menyatakan bahwa merokok itu merusak. Jika dikonsumsi tentu kita membawa diri kita kepada lubang kebinasaan atau kehancuran. Yang kedua, kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan, maupun mudaratkan untuk diri kita sendiri. Dan ini diperkuat juga oleh hasil penelitian kedokteran zaman kita sekarang dengan penemuan-penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit seperti kanker, menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit jantung, pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, juga merusak sistem produksi. Pendeknya merokok merupakan merusak seluruh sistem tubuh. Pendapat kedua yang mengatakan makruh. Ini sebagian kecil ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya adalah makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Hukum ini dikiaskan dengan makan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap berdasarkan hadis Nabi SAW. Man akalal basal wa thuma wal kurras fala yaqrabanna masjidana wa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, mentah dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa kontemporernya juga bukan menguatkan sebetulnya, tapi hanya dia menguraikan ini pendapat orang yang mengharamkan, dan itu terlebih dahulu lebih banyak dasar hukumnya mengharamkan itu. Tapi juga dia juga mengungkapkan alasan orang ulama yang memakruhkan. Kata Yusuf Qaradawi dalam buku yang tersebut, yang memakruhkan ini dengan alasan rokok mengandung bahaya. Dia percaya, seluruh ulama itu percaya bahwa rokok itu berbahaya. Yang kedua, merokok dapat menghabiskan harta. Yang ketiga, rokok mengeluarkan bau yang dapat mengganggu orang lain secara umum. 4. Kecanduan. Sebagaimana yang telah ungkapkan tadi pada menyatakan bahawa rokok haram, MUI di satu sisi tidak secara mutlak mengharamkan rokok, tetapi dalam ijtima' itu juga mengeluarkan fatwa bahwa minimallah hukum rokok itu makruh. Kenapa dimakruhkan ketika itu? Kenapa tidak sepakat ulama MUI ketika itu dalam ijtima' tahun 2009 itu? Karena berbagai dampak yang akan ditimbulkan jika mengharamkan rokok. Dan salah satu alasan yang paling jelas yang ulama yang memakruhkan rokok dalam ijtima' itu adalah dampaknya terhadap ekonomi. Bayangkan jika rokok itu seluruh Indonesia diharamkan, berapa pabrik yang akan tutup dan berapa pekerja yang akan hilang pekerjaannya, akan dipecat dari pekerjaannya. Tentu akan menimbulkan efek terhadap kehilangan ekonomi di kalangan penduduk Indonesia. Tentu akan berakibat buruk terhadap keberlanjutan ekonomi manusia Indonesia. Inilah salah satunya. Jadi bukan alasan itu adalah karena kesehatan, bukan alasannya itu bahwa rokok itu tidak berbahaya. Mereka sepakat ulama ijtima' MUI itu menyatakan bahwa rokok itu bahaya. Dan mereka sebetulnya mengharamkan. Tetapi karena ada efek lain yang timbul akibat pengharaman itu, maka di sinilah mereka tidak sepakatnya. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi Bapak sebagai dosen menyatakan bahwa rokok itu adalah haram karena sangat merusak terhadap kesehatan dan juga akan menimbulkan menghambur-hamburkan, membazirkan uang yang begitu banyak. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat hukum obat-obatan terlarang menurut hukum Islam. Jadi sudah jelaskan tadi bahwa narkotika, nafzah dengan berbagai jenis bentuknya, ada bentuk morfin, kokain, heroin, atau yang lain-lainnya. Itu ulama telah sepakat keharaman mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut. Bahkan ulama menyebutnya dengan istilah mukhaddirat. Tak ada satupun ulama yang menyelisihkan keharaman mukhaddirat tersebut.
Apa alasan ulama mengharamkan? Yaitu ulama mengkiaskan hukum mukhaddirat dengan hukum khamar yang berdalil kepada hadis yang dikemukakan oleh Umar ibn al-Khattab adalah al-khamru satrul aql. Khamar adalah sesuatu yang menutup akal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi narkotika masuk dalam campuran definisi khamar seperti yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab. Pendalil lainnya adalah wa yuhillul lahumut thayyibat wa yuharrimul alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga berfatwa, juga bersabda, nah Rasulullah SAW an kulli muskiri wa mufattir. Rasulullah SAW larang di segala yang memabukkan dan mufattir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini saudara mahasiswa yang kami banggakan, bahwa jelas bagi kita bahwa segala bentuk obat-obatan terlarang, apapun bentuk, apapun namanya, itu hukumnya adalah haram. Dengan begitu banyaknya dalil dan tidak ada perselisihan seorang ulama pun tentang keharaman dari mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Dan hukumnya bagaimana? Itu jelas tadi bahwa ulama mengkiaskan. Dalam usul fikih kita sudah belajar bahwa kias itu termasuk dalil hukum yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Yang pertama dalil yang sepakati adalah Al-Quran, kedua sunnah, tiga ijma', dan yang keempat adalah kias. Tidak ada pertentangan. Dan itu disamakan dengan khamar. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 juga Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Jelas ya, sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib adalah rijsun, najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelas oleh kita bahwa obat-obatan terlarang itu narkotika atau nafza, hukumnya adalah jelas haramnya. Kan Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan alasan pengharaman nafza ini. Yang pertama adalah bahwa akibat yang timbulkan pemakai narkotika sama dengan orang yang mabuk karena khamar. Seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Atau jika kita tidak bisa menetapkan bahwa kesamaan itu mungkin, ini kata Yusuf Al-Qaradawi, tubuh akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi. Sesuai dengan hadis Abu Daud di atas tadi. Atau jika kita tidak juga bisa menetapkan itu, paling kurang penyebab pengharaman itu menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa khamar, nafza, narkoba adalah jenis khaba'ith, sesuatu yang buruk dan membahayakan diri manusia. Inilah gambaran sekilas penjelasan dari kami tentang obat-obatan terlarang dan rokok. Mudah-mudahan saudara bisa mencernanya, mendalaminya lebih lanjut, dan mana yang tidak saudara pahami, silakan kita diskusikan.
Itu saja dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.